kita bicara berkaitan dengan transformasi digital di sebuah perusahaan atau di sebuah industri yang masih belum melakukan digitalisasi. Pastinya salah satu tantangan atau hambatannya adalah resistensi dari budaya organisasi yang mungkin yang tadinya tidak menggunakan digitalisasi, bagaimana caranya untuk mendorong dan juga memberikan pemahaman bahwa digitalisasi ini memang diperlukan, terutama kalau kita bicara berkaitan dengan cost efficiency. Mungkin kalau dari Delta Data Mandiri sendiri, apa yang akhirnya disampaikan kepada perusahaan-perusahaan ini supaya mau melakukan transformasi digitalisasi? Silakan Pak Steven. Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi kami menyadari bahwa sebenarnya proses itu ada people, proses, baru teknologi. Nah, kita melihat pentingnya user adoption, people adoption dalam any digital transformation, any application, any super app, any inisiatif di teknologi. Nah, saya melihat bahwa diperlukan semacam kayak center of excellence, di mana di situ melibatkan nggak hanya orang-orang IT, tenaga ahli, tetapi juga dari orang UX, user experience, user, karena kan sebenarnya ada IT, ada user, ada kami sebagai penyedia. Nah, kita harus nyatu agar kita bisa melihat tidak hanya dari sisi teknologi, tidak hanya dari sisi inovasi, tetapi dari sisi usefulness, dari sisi kesiapan user-user itu untuk beralih ke teknologi yang tadinya manual menjadi digital. Oke, baik. Kalau dari Delta Data Mandiri sendiri, melihat dari profil perusahaan, sebenarnya sampai saat ini produk apa sih Pak yang masih menjadi andalan? Kita sebenarnya ada dua. Jadi kita ada produk Sengkuyung, collaboration platform. Jadi biasanya digunakan untuk project management, ya, berbasis Kanban. Di situ ada juga dokumen repository. Sudah banyak juga yang digunakan. Kita sudah jadi produk juga. Sudah terregister di United States Patent Trade Office dan juga HAKI. Nah, kita juga ada produk ERP lokal khusus untuk mining. Jadi mulai dari proses mining, menentukan kapan suhu terbaik untuk mining, di hari apa, sampai ke fleet management, managing supir dan pengangkutan, sampai ke siap untuk di-ship ke kapal. Itu kita buat sesuatu yang memang untuk unique market. Yang lain kita juga ada kayak fixed management aset, kita sebutnya aset kantor. Terus kita ada produk yang lain seperti kayak inspect untuk audit, end-to-end audit. Apalagi sekarang kan audit itu harus membedakan antara evidence management dengan record management, harus menyatukan antara internal audit dan external audit. Nah, kita melihat salah itu, kita buat software audit end-to-end. Oke. Kalau dilihat dari produk-produk andalan dari Delta Data Mandiri, ini kan sebenarnya memang untuk mendukung transformasi digitalisasi untuk industri dan juga perusahaan. Tapi di sisi lain juga banyak perusahaan lain yang juga menyajikan produk yang sama, yang menjadi nilai plus dari produk-produk Delta Data Mandiri. Kalau kita melihat sebenarnya produk kita tuh, pertama kita adalah lokal content. Kita sebenarnya kita terima kasih banget sama inisiatif pemerintah yang akhir-akhir ini push TKDN, ya, kandungan lokal konten, yang menyebabkan kita sedikit lebih berkompetisi. Karena itu sangat diperlukan untuk produk-produk baru lokal untuk didukung oleh pemerintah. Karena nggak mungkin produk baru bisa bersaing dengan produk yang sudah puluhan tahun berada di market. Nah, kita juga melihat bahwa pentingnya consulting, pentingnya untuk lebih dekat dengan customer melalui proses consulting, understanding bisnis mereka, understanding data mereka ada di mana, siapa yang terkoneksi di situ, PIC-nya siapa, teknologi underlying, teknologi supporting bisnis itu, sehingga kita bisa lebih ke arah consult. Kita bisa melihat iceberg melting-nya mereka. Bahwa kadang-kadang yang dilihat iceberg itu puncaknya sedikit, tapi bawahnya banyak. Nah, dengan understanding begitu banyak hierarki iceberg dalam klien premis tersebut, kita bisa sebenarnya
lebih dekat dengan customer dan mengerti permasalahan dan challenge yang mereka hadapi lah gitu. Oke, baik. Di tengah percepatan transformasi digital yang memang kita sudah bicarakan dari awal, bagaimana dari Delta Mandiri akhirnya memastikan bahwa solusi yang ditawarkan dari Delta Data Mandiri tidak hanya mengikuti tren teknologi saja, tapi juga benar-benar memberikan nilai tambah atau efisiensi bagi klien atau bagi produk itu sendiri? Very good questions. Sebenarnya ketika pertama kita build Delta Data itu sebenarnya dari namanya Delta Data itu delta perbedaan data. Jadi kalau misalnya ada satu data file sebesar 5 mega dikirim ke 5 orang, kita percaya bahwa harusnya itu tidak 5 kali 5, tetapi 5 dan deltanya saja. Itu awalnya. Dan yang ingin saya sampaikan adalah sejak lahir kita sudah berpikir bagaimana do more with less. Artinya solusi-solusi kita juga seperti itu. Mulai dari kita punya integration platform yang artinya nggak perlu lagi orang beli infrastruktur klien beli infrastruktur yang mahal, cukup subscribe integration as a service. Kita sebutnya integration platform as a service gitu. Nah, kita percaya bahwa eventually IT itu harus drive cost down dalam period tertentu lah. Walaupun investment di awal tentunya ada, tapi over period of time itu akan membuat suatu organisasi itu bisa do more with less resources. Nah, kesuksesan IT itu barometernya adalah itu. Kita ngelihatnya selama kita fokus kepada bagaimana help client enabling digital transformation fast and secure dengan do more with less, kita percaya bahwa kita tetap kompetitif dan kita bisa memberikan value terutama dalam keadaan ekonomi sekarang yang tidak dalam kondisi terbaik gitu.